Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Lin Tian tidak menyangka bahwa sang putri yang tampak sederhana ini justru tersenyum setelah mengetahui begitu banyak tentang hantu dan dewa. Putri ini benar-benar sibuk, gumamnya. Jangan memujiku. Aku tidak ingin makan itu. Lin Tian tak tahu harus tertawa atau menangis. Aku bilang, Putri, aku tidak sedang memuji. Aku hanya berpikir kau memang benar-benar sibuk, jadi tak perlu memperhatikanku. Kau bisa membuat beberapa pangeran memperlakukanmu dengan begitu sopan, dan bahkan bisa melawan guru negara. Bahkan sekarang, kau tetap tenang dan tidak sombong saat berbicara denganku. Itu menunjukkan bahwa kau bukan orang biasa. Jadi, jelaskan maksudmu datang ke sini. Putri itu seperti seorang hakim. Setelah mendengarnya, Lin Tian tersenyum. Aku bilang, Putri, sudah berapa lama kau mengurus urusan hantu dan dewa? Sudah bertahun-tahun. Ada masalah dengan itu? Tanya sang putri. Lin Tian tersenyum, ada satu pertanyaan. Katakan saja. Apa kau tidak lelah? Putri itu melotot, jangan mengalihkan topik. Kalau tidak, kau akan menyesal. Lin Tian tak punya pilihan selain menjawab. Putri, pertanyaanmu terlalu rumit. Aku takut kau akan marah kalau aku jawab salah. Selama kau menjawab dengan jujur, aku tak akan menyulitkanmu, ujar sang putri. Lin Tian tersenyum, kau yakin? Ya. Lin Tian tertawa, aku punya dendam dengan guru negara, jadi aku ingin menyelesaikannya di sini. Itu sebabnya aku datang. Bukankah itu jawaban yang jujur? Putri itu menatap Lin Tian dari atas ke bawah. Kau yakin tak punya alasan lain? Aku bicara jujur. Aku kagum dengan keberanianmu. Aku tidak tahu apakah putri punya perintah lain? Lin Tian tersenyum, namun sang putri tidak menemukan alasan untuk menahan dirinya dan berkata, jika aku menemukan bahwa kau menyembunyikan sesuatu, aku akan menanganimu. Tenang saja, tidak akan ada rahasia, jawab Lin Tian sambil tersenyum, lalu pergi. Putri itu segera memerintahkan beberapa mata-mata untuk mengawasi setiap gerakan orang-orang. Ketika Lin Tian kembali ke tempat pangeran kedua dan lainnya, pangeran kecil langsung tertawa. Tuan Lin, apa yang kau katakan di depan putri? Lin Tian menceritakan semuanya, dan semua orang terkejut. Terutama pangeran kecil yang langsung menghentikan tawanya dan bertanya. Kau benar-benar mengatakan itu? Ada masalah? Tanya Lin Tian balik. Pangeran kecil terdiam. Tidak, tapi kau berkata begitu, putri tidak menghukummu? Mau dia apakan aku? Lin Tian tidak mengerti, dan pangeran kecil menghela napas. Kau tahu siapa nama putri kami? Tidak tertarik. Namanya Gui Qingming, dan dia dijuluki Raja Qingming. Dia berani menyebut dirinya raja karena dia sangat berbakat dan kuat. Gurunya berasal dari Shenyou. Selain itu, kemampuannya dalam mengatur pemerintahan sangat hebat, mampu mengatur seluruh dinasti hantu dan dewa dengan baik. Apa hubungannya itu dengan jawabanku? Tanya Lin Tian. Pangeran kecil menjelaskan. Gui Qingming sangat tidak suka konflik internal. Dia mengurus seluruh dinasti hantu dan dewa, jadi jika ada pertarungan dalam, itu akan mengganggu pekerjaannya. Dua kakakku bahkan sering dipanggil olehnya. Pangeran kedua dan keempat tampak malu, jelas mereka sering membuat masalah. Lin Tian menatap mereka dan tersenyum. Aku tidak memprovokasinya. Dia tidak akan menghukumku hanya karena aku ingin melawan guru negara, kan? Guru negara adalah pahlawan dinasti hantu dan dewa. Kalau kau melawannya, kurasa putri tidak akan senang. Tak masalah kalau dia tidak senang. Ketiga pangeran saling menatap, dan Lin Tian tersenyum kepada mereka. Baiklah, kalian bisa pergi ke tempat penyegelan dewa hantu. Bagaimana denganmu? Tanya pangeran kecil penasaran. Lin Tian tersenyum. Aku rasa ini kesempatan bagus untuk menghadapi guru negara. Ketiganya tercengang, dan Lin Tian menambahkan. Saat kalian mencari segel itu, tolong bantu aku mencari sesuatu juga. Apa yang harus kami cari? Batu senjata dewa es hantu. Mereka tidak tahu itu apa, tapi Lin Tian menjelaskan. Itu benda yang sangat dingin.
Kalau kalian menemukannya, beritahu aku. Ketiganya mengangguk dan pergi. Sedangkan Sue Wangyo bertanya dengan penasaran. Tuan, mereka semua punya hantu pelindung. Apa mereka benar-benar akan membantu kita mencarinya? Aku tidak terlalu mengharapkan mereka, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Lalu bayangan-bayangan tak terhitung jumlahnya menyebar, dan Sue Wangyo bertanya lagi. Tuan, sekarang kita mau kemana? Lin Tian tersenyum. Kita juga keliling-keliling. Mungkin bisa menemukan sesuatu yang menarik. Baik, Tuan. Kemudian mereka berjalan di dalam makam. Makam ini tampak biasa saja dibandingkan dunia hantu dan dewa lainnya, tetapi ada beberapa batu nisan dengan nama-nama yang terukir. Sue Wangyo penasaran. Tuan, apa batu-batu ini milik para dewa dan hantu? Kurasa itu peninggalan orang-orang hebat dari keluarga hantu dan dewa. Setelah roh mereka lenyap, generasi penerus mereka meninggalkan batu nisan ini untuk mengenang mereka. Apa gunanya itu? Lin Tian tersenyum. Katanya makam ini bisa membuat roh yang telah lenyap masuk kembali ke jalur reinkarnasi. Roh yang lenyap? Apa sehebat itu? Itu hanya kabar burung. Tapi syaratnya adalah menggunakan batu nisan khusus dengan ukiran khusus. Lin Tian menunjuk ke ukirannya dan berkata, kalau kau lihat, ukirannya memancarkan cahaya keemasan samar, bahkan seperti memiliki napas kehidupan. Benarkah ada napasnya? Lin Tian menjawab. Hantu dan dewa, sama seperti manusia, juga punya usia hidup. Jika sudah mencapai batas, kecuali mereka menembus tingkat kultivasi, mereka akan lenyap seperti manusia. Aku kira roh hantu dan dewa bisa tinggal selamanya di dunia ini seperti kita. Manusia pun tak bisa tinggal selamanya. Benarkah? Setahuku, roh manusia hanya bisa tinggal selama ratusan juta tahun di dunia hantu dan dewa, lalu akan lenyap juga. Sue Wangyo menghela napas. Tak bisa menghindar dari kematian. Kalau tak ingin mati, hanya ada satu jalan, umur panjang. Tapi umur panjang itu sulit didapat. Saat mereka berjalan, Sue Wangyo bertanya, Tuan, apa tingkatmu sekarang? Apakah sudah dekat dengan umur panjang? Aku tidak tahu apakah aku bisa mencapainya. Lin Tian tersenyum pahit. Dengan kemampuan Tuan, umur panjang pasti bukan masalah, kata Sue Wangyo. Namun Lin Tian terdiam. Sue Wangyo bingung. Tuan, ada apa? Sepanjang hidupku, aku mengejar tingkatan yang lebih tinggi agar aku tidak mati, supaya aku bisa menemukan dia dalam waktu yang lebih lama. Lin Tian menghela napas. Sue Wangyo menghiburnya. Tuan, jangan khawatir. Selama kita terus berusaha, kita pasti bisa menemukan orang yang Tuan cari. Mendengarnya, Lin Tian tersenyum. Anak ini, sejak kapan kau pandai menghibur orang? Aku memang selalu seperti ini. Namun pada saat itu, suara asing tiba-tiba memotong pembicaraan mereka. Abadi? Kalian tidak akan pernah bisa mencapainya. Suara itu menghilang. Di depan mereka muncul beberapa orang. Pemimpinnya adalah seorang jenderal, mengenakan baju zirah putih dan memegang pedang. Di sekelilingnya terdapat banyak penjaga tingkat hantu dan kaisar. Para penjaga itu maju satu persatu dan mengepung Lin Tian dan Sue Wangyo, darah lupa duka. Lin Tian menatap mereka dan bertanya, siapa kalian? Aku, salah satu dari 10 jenderal utama di bawah Panglima, Jenderal Bai Yuan, dan pedang di tanganku ini disebut pedang pembunuh jiwa, khusus digunakan untuk pengorbanan roh. Setelah jenderal itu selesai berbicara, dia menjadi dingin, dan pedang di tangannya berdengung, seolah ingin melahap jiwa Lin Tian. Namun Sue Wangyo malah tertawa. Jadi kamu dikirim oleh guru negara untuk mati? Mendengar ini, Bai Yuan menunjukkan niat membunuh. Anak kecil, kau ingin mati sebelum bocah ini? Jangan bilang tuanku ini, aku sendiri saja cukup melawanmu, jawab Sue Wangyo sambil berdiri di depan Lin Tian. Lin Tian mengeluarkan pedang hantu langit dan melemparkannya padanya, senjata yang seharusnya kuberikan padamu sebelumnya. Melihat senjatanya, Sue Wangyo berkata, terima kasih, Tuan. Namun Bai Yuan mencibir, tunggu saja, akan kutunjukkan apa itu kematian. Setelah itu, pedangnya menari, menciptakan banyak cahaya coklat yang menyerang Lin Tian dan Sue Wangyo. Namun belati di tangan Sue Wangyo berputar dan membentuk layar angin. Layar angin itu langsung menahan satu persatu serangan pedang, membuat para penjaga terkejut. Bagi mereka, jenderal mereka sangat kuat, sedangkan Sue Wangyo hanyalah roh manusia biasa, belum mencapai level dewa.
Bai Yuan menjadi malu dan tak terima, lalu meningkatkan kekuatannya. Tapi penghalang Sue Wangyou juga semakin kuat, hingga Bai Yuan tidak bisa melukainya sama sekali. Sue Wangyou menertawakannya, "Begitu saja kemampuanmu?" Bai Yuan makin tak terima, terus meningkatkan kekuatan, tapi hasilnya tetap sama, tidak mampu melukai Sue Wangyou. Akhirnya Sue Wangyou berkata dengan santai, "Jangan buang waktumu." Tiba-tiba, belati di tangannya terbang, lalu menghilang. Saat muncul kembali, senjata itu sudah berada di atas kepala Bai Yuan dan langsung menghantam jiwanya. Bai Yuan menjerit, lalu ketakutan berteriak, "Mundur!" Ia memegang pedangnya dan melarikan diri dengan panik, sedangkan Sue Wangyou menyimpan belatinya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, orang ini lemah sekali, padahal dia seorang jenderal." "Dia memang jenderal terlemah," Lin Tian tersenyum pasrah. Sue Wangyou dengan bangga berkata, "Tuan, aku tidak mempermalukanmu, kan? Aku sudah bilang, dia yang paling lemah." "Tuan, kalau kau puji aku sedikit saja, aku akan senang," kata Sue Wangyou berharap. Tapi Lin Tian hanya tersenyum dan berkata, "Masih belum cukup dalam penilaianku." "Tuan, kamu..." Sue Wangyou mengerucutkan bibirnya kesal, tapi Lin Tian sudah melanjutkan perjalanannya. Di kejauhan, sekelompok orang sedang menatap sebuah lukisan, yang isinya adalah tempat Lin Tian berada tadi. Di depan layar itu adalah sang panglima besar, dan di belakangnya berdiri sekelompok jenderal. Wajah sang panglima tampak gelap, lihat sendiri, Bai Yuan bahkan kalah telak. Semua saling menatap, lalu Bai Yuan datang dengan panik. Para jenderal memandangnya dengan marah, membuat Bai Yuan gugup dan berkata, "Panglima, saya. Orang-orang bilang aku punya 10 jenderal, tapi kau mempermalukanku hari ini," bentak sang panglima. Bai Yuan cepat-cepat menyalahkan, "Itu semua gara-gara bocah itu. Menyebalkan sekali." "Kau tidak tahu introspeksi?" sang panglima menjawab dingin, membuat Bai Yuan tambah gugup. Panglima makin marah, "Lihat dirimu, menyedihkan." Saat Bai Yuan tidak berani bicara, kemarahan sang panglima memuncak. Namun Binyun berkata, "Panglima, lebih baik pikirkan bagaimana menangani pria itu dan muridnya." Panglima mengerang, lalu menatap kerumunan, siapa yang bisa menghadapinya? Semua terdiam, tak tahu harus berkata apa. Sang panglima marah, "Biasanya kalian merasa hebat, sekarang malah bungkam?" Lalu seorang jenderal berkata pelan, "Panglima, kita kan banyak orang, masa takut 2 orang saja? Guru negara sudah bilang, bocah itu tidak sederhana. Kalau bahkan muridnya saja kalian tidak bisa tangani, bagaimana bisa menaklukkan dia?" Semua merasa tidak masuk akal. Seseorang bertanya, "Apa jangan-jangan guru negara hanya menakut-nakuti kita?" "Mana mungkin. Tapi hanya tingkat emas, apa yang bisa dia lakukan?" katanya lagi. Namun Hongling Binyun menjawab, "Hantu dan dewa di kediaman pangeran kedua hampir habis dibantai olehnya. Kalian pikir dia lemah? Jenderal Hong, hantu dan dewa di kediaman pangeran tidak bisa dibandingkan dengan kita," kata seorang pria pendek. Namun sang panglima menatap tajam, "Jenderal Tian, kalau begitu kau saja yang hadapi anak itu." Pria itu berkata kikuk, "Kalau muridnya, ada yang bisa menahannya?" Sang panglima menoleh ke pria tinggi dengan kotak batu di punggungnya. "Sida, kau ikut dia. Kalau tak bisa membunuh muridnya, setidaknya tahan dia, biar Jenderal Tian menangkap anak itu." "Baik, laksanakan." Sida menatap Jenderal Tian dengan mata mencurigakan. "Jenderal Tian, ayo kita berangkat." Jenderal Tian tersenyum, "Dengan Jenderal Si, pasti beres." Mereka pun pergi, sementara yang lain masih mengamati Lin Tian dan Sue Wangyou. Hongling Binyun berkata khawatir, "Panglima, aku merasa anak itu tidak sesederhana kelihatannya." "Jenderal Tian punya kecepatan luar biasa, mungkin dia bisa menangkap anak itu," jawab sang panglima berharap. Hongling Binyun mendengus, lalu terus menatap layar hingga 2 orang itu muncul dalam gambar. Jenderal Tian tersenyum pada Lin Tian dan Sue Wangyou, lalu berkata, "Kami diperintahkan untuk menangkap kalian berdua." "Panglima besar?" tanya Lin Tian sambil tersenyum. Jenderal Tian pun menjawab, "Benar." "Biar aku duluan," kata Sue Wangyou, tapi Jenderal Tian berkata, "Kau, biar Jenderal Si yang menemanimu bermain." Lalu ia mengeluarkan kotak batu, yang langsung menciptakan ruang tertutup seperti kubah coklat, menjebak Sue Wangyou di dalamnya. Sida mengendalikan kotak itu agar Sue Wangyou tidak bisa keluar. Jenderal Tian tampak puas dan berkata sambil tersenyum, "Bagus." Darah lupa kekhawatiran mengumpat di sana. Sialan. Jenderal Tian tersenyum kepada Lin Tian dan berkata, "Anak muda, muridmu sudah tidak bisa membantumu lagi." Namun Lin Tian tersenyum, dan Jenderal Tian bertanya dengan heran, "Kenapa kamu tertawa?" "Aku tertawa karena kamu merasa dirimu kuat?" tanya Lin Tian. Darah lupa kekhawatiran membenarkan, "Tentu saja. Aku salah satu dari 10 jenderal terbaik."
Tentu aku kuat. Oh, benarkah? Setelah berkata demikian, Lin Tian mengulurkan tangan kanannya dan langsung melesat ke arah Jenderal Tian. Jenderal Tian bergerak cepat, berpindah dari depan Lin Tian ke belakangnya lalu berkata dengan senyum percaya diri, "Sudah kubilang, aku sangat kuat." Orang-orang yang menyaksikan dari layar di kejauhan melihat Jenderal Tian menghindari serangan Lin Tian. Para jenderal saling berbicara, beberapa berkata, "Sepertinya benar begitu." Yang lain tertawa, "Tidak, kita terlalu melebih-lebihkannya." Namun Bing Yun merasa cemas. Apakah guru negara tidak menganggap orang seperti ini sebagai ancaman? Komandan penasaran, "Apa maksudmu?" "Tunggu saja," jawab Red Charm Bing Yun yang merasa ada sesuatu yang tidak beres. Para jenderal lain menganggap Bing Yun terlalu berlebihan. Namun, sesaat kemudian semua orang terkejut. Karena Lin Tian tiba-tiba memunculkan bayangan tak terhitung jumlahnya di sekitar Jenderal Tian, dan satu persatu menghantamnya dengan sumi. Jenderal Tian tidak sempat bereaksi, hanya bisa menerima serangan tersebut. Bukan hanya terpukul, roh Jenderal Tian juga tampak mengeluarkan asap. Semua orang terpana, dan Jenderal Tian berteriak pada Shida, "Tolong!" Shida segera membebaskan Lin Tian dari tutupan batu dan menyerangnya. Tapi Lin Tian segera membalikkan keadaan dan menyerang balik Shida, yang panik dan mengambil kembali kotak batunya sambil berteriak, "Pergi!" Shida kabur duluan, sementara Jenderal Tian jatuh dan berteriak, "Kembali ke sini!" Lin Tian menertawakannya, "Kau pikir masih ada kesempatan untuk lari?" Jenderal Tian meledak dan menyerang salah satu bayangan, berharap bisa melarikan diri, tetapi tiba-tiba muncul Shenyoe Swanhorn yang menjebaknya dalam penutup energi. Jenderal Tian terkejut, satu tanduk itu. Tak hanya dia, para jenderal yang menonton juga tercengang. Red Charm Bing Yun berkata, "Sepertinya dia memang sangat menakutkan." Komandan Datong berkata, "Itu Unicorn Shenyou, salah satu dari 12 binatang ilahi. Sangat mengerikan." "Benar juga," kata Bing Yun bingung. Komandan yang marah bertambah pucat wajahnya. Shida kembali dan berkata dengan canggung, "Komandan, orang itu bukan orang sembarangan." Komandan menjadi semakin dingin. Sementara itu, Jenderal Tian memohon ampun, tapi Lin Tian menatapnya dan berkata, "Ayo, beri alasan bagus, mungkin aku akan melepaskanmu." Jenderal Tian buru-buru berkata, "Komandan kami dan para jenderal sedang menyaksikan. Jika kau membunuhku, mereka tidak akan membiarkanmu pergi." "Oh, semua melihat?" "Ya, mereka mengawasi dari ribuan mil lewat layar," jawabnya. Lin Tian tertawa, "Kalau begitu, kalau aku membunuhmu, mereka bisa lihat dengan jelas ya? Apa maumu sebenarnya?" "Itu tergantung, apakah ingatanmu berharga atau tidak." Setelah itu, bayangan-bayangan Lin Tian menyerang dan menyegel jiwa Jenderal Tian satu persatu. Awalnya, Tian melawan, tapi akhirnya menyerah, memandang Lin Tian dengan muram, kau monster." Lin Tian lalu berkata, "Waktunya pergi." Dia melepaskan Jenderal Tian yang segera melarikan diri. Tapi Lin Tian sudah menanam Soul Seal, sehingga bisa melacaknya kapanpun. Tian kembali dengan ekspresi murung. Saat dia kembali ke markas, semua orang menatapnya penuh tanya. Komandan menatap Jenderal Tian dingin, "Kenapa dia melepaskanmu?" Mereka hanya bisa melihat gambar, tapi tidak mendengar percakapannya, apalagi mengetahui soal Soul Seal. Jenderal Tian berbohong, "Aku bilang aku tidak tahu apa-apa, jadi dia melepaskanku." "Oh, dia benar-benar melepaskanmu?" "Ya," jawab Jenderal Tian. Red Charm Bing Yun bertanya, "Komandan, menurutmu bagaimana? Anak itu tidak akan membebaskan orang tanpa alasan." Komandan lalu memerintahkan agar Tian diawasi. Tian gelisah, "Komandan, maksudmu apa?" "Aku ingin mengawasi, siapa tahu kau berkhianat," jawab komandan. Tian langsung disegel, sementara para jenderal lain hanya menyuruhnya diam. Tian memang diam, tapi Soul Seal tetap memungkinkan dia mengirim pesan ke Lin Tian. Komandan lalu berkata pada Bing Yun, "Pergi dan lihat. Bawa 3 jenderal." Bing Yun menjawab, "Akan kuusahakan sebaik mungkin." Ia pergi bersama 3 jenderal lainnya, sementara komandan terus memperhatikan layar, berharap Bing Yun bisa menangkap Lin Tian. Sementara itu, Lin Tian dan darah lupa kekhawatiran telah tiba di sebuah hutan. Saat Lin Tian menerima laporan dari Tian, dia tersenyum dan berkata, "Tunggu saja, mereka akan datang." Mereka datang lagi,
Tanya darah lupa kekhawatiran. Lin Tian mengangguk, dan ia penasaran, kali ini mereka kirim siapa? 4 jenderal, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Saat kata-kata itu keluar, 4 orang muncul. Di antaranya adalah Red Charm Bingyun, yang berdiri di depan Lin Tian. 3 lainnya menggunakan senjata ajaib untuk membentuk penghalang di sekitar mereka. Lin Tian tersenyum dan berkata kepada Bingyun, Jenderal Merah, hanya kalian berempat yang dikirim untuk menangani kami? Kau tahu siapa aku? Tanya Red Charm Bingyun. 10 jenderal? Siapa yang tidak tahu? Jawab Lin Tian santai. Tapi Bingyun merasa ada yang aneh, dan berkata, rasanya aku belum pernah bertemu denganmu. Oh ya? Lin Tian tersenyum. Ya, sepertinya pernah bertemu di suatu tempat, jawab Bingyun. Lin Tian tersenyum, mungkin. Bingyun lalu berkata, Komandan ingin bertemu denganmu, jadi sebaiknya kau jangan melawan. Kalau ingin bertemu, suruh dia datang sendiri. Kenapa kirim jenderalnya? Mau mengirim kalian untuk mati? Tanya Lin Tian sambil tertawa. Bingyun berkata, itu bukan urusanmu. Aku cuma penasaran, jawab Lin Tian santai. Apa kau akan menyerah? Tanya Bingyun. Tidak mungkin, jawab Lin Tian tegas. Bingyun lalu berkata, kalau begitu, jangan salahkan kami. Tapi tiba-tiba, terdengar raungan keras dari segala arah. Bingyun terkejut dan berkata, selesai sudah. Ketiga jenderal lainnya juga terkejut dan merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Darah lupa kekhawatiran bertanya dengan ragu pada Lin Tian, Guru, ada apa? Lin Tian tidak tahu, jadi ia hanya bisa melihat ke sekeliling. Saat itu, kabut putih tiba-tiba muncul dari segala arah, lalu angin aneh menyapu semua orang dan membuat mereka terpencar. Orang-orang di depan gulungan gambar penasaran tentang apa yang terjadi, lalu pemimpin Datong berkata, mereka terkena badai awan hantu di makam. Badai awan hantu? Beberapa orang terkejut. Komandan menjelaskan, konon di dalam makam ada tempat-tempat di mana badai semacam ini muncul dari waktu ke waktu, dan sekali tersapu, sangat sulit untuk kembali. Apa keempat orang itu dalam bahaya? Seseorang bertanya ragu. Komandan mengernyit, cepat, kirim orang untuk mencari tahu kemana mereka pergi. Siap. Kemudian beberapa penjaga langsung dikirim untuk menyelidiki. Komandan terlihat khawatir. Saat ini, di suatu tempat yang gelap, Red Charm Bingyun dan 3 jenderal lainnya waspada terhadap Lin Tian dan darah lupa kekhawatiran. Darah lupa kekhawatiran melihat sekeliling. Guru, bagaimana kita bisa sampai di sini? Lin Tian berkata sambil mengeluarkan api di sekelilingnya, sepertinya kita berada di dalam gua atau semacamnya. Para jenderal lain juga melihat sekeliling, dan Bingyun berkata cemas, celaka, kita terkena badai awan hantu. Badai awan hantu? Tanya Lin Tian. Red Charm Bingyun tidak bisa pergi, jadi ia menjelaskan, ya, itu sejenis cuaca berbahaya di makam. Sekali terkena, kita bisa terbawa badai dan lenyap, tidak bisa menghubungi siapapun. Para jenderal pun cemas, tidak tahu harus berbuat apa. Lin Tian duduk santai dan menunggu sesuatu. Darah lupa kekhawatiran heran, Guru, kita tidak mencari jalan keluar? Tidak perlu, jawab Lin Tian tersenyum. Darah lupa kekhawatiran kaget dan melihat sekeliling, tapi tidak menemukan apa-apa. Red Charm Bingyun curiga, anak muda, maksudmu jalan keluarnya di sekitar sini? Ya. Di mana tepatnya? Para jenderal bertanya, tapi Lin Tian tersenyum, kenapa aku harus memberitahu kalian? Para jenderal langsung marah dan mengancam, bocah, kau pikir kami tidak bisa membunuhmu? Kalau kalian bisa, kalian tidak akan terjebak di sini, ejek Lin Tian. Mereka makin marah, tapi Red Charm Bingyun menenangkan, tenang dulu semuanya. Ia lalu menatap Lin Tian, apa yang kau inginkan agar memberitahu kami? Kalian adalah musuhku sekarang. Menurutmu aku akan memberitahu, jawab Lin Tian. Red Charm Bingyun pun berkata, kami salah. Setelah keluar nanti, kami tidak akan memusuhimu lagi. Lin Tian tersenyum, Jenderal Hong, apa kau pikir bisa menolak perintah komandan dan ahli strategi kerajaan? Bingyun tak bisa menjawab. Tiba-tiba, terdengar suara aneh dari kegelapan, semakin lama semakin dekat, membuat semua orang takut. 3 jenderal melihat ke arah suara itu, dan Bingyun pun bersiap. Lalu muncullah seekor sapi aneh dengan banyak mulut di tubuhnya. Mulut-mulut itu tampak mengerikan dan mengeluarkan suara-suara menakutkan.
Para jenderal ketakutan dan menyerang makhluk itu, tapi serangan mereka tak berdampak. Apa yang harus kita lakukan? Tanya seseorang panik. Apa makhluk itu akan memakan jiwa kita? Yang lain bertanya. Red Charm Binyun menjelaskan, itu disebut sapi banyak mulut. Konon, makhluk itu kebal terhadap serangan roh dan sihir hantu. Ia bisa mengeluarkan suara yang, bila marah, berubah menjadi serangan dahsyat yang bisa menghancurkan dewa hantu sekalipun. 3 jenderal ketakutan dan sapi itu mulai memerah karena marah. Celaka, dia mulai marah, kata Binyun kaget. Ketiga jenderal panik. Lin Tian segera berkata, "Kesini." Darah lupa kekhawatiran mendekat, lalu Lin Tian meletakkan tangan di pundaknya, membentuk pelindung suara. Suara sapi itu tidak memengaruhi mereka, tapi ketiga jenderal mati seketika sambil menjerit. Binyun terkejut, sementara Lin Tian tersenyum, "Kau tidak terpengaruh suara ini?" "Saya memiliki tubuh jiwa yang unik," jawab Binyun. "Silent Soul Body," kata Lin Tian sambil tersenyum. "Apa itu, Guru?" tanya darah lupa kekhawatiran. "Suara tak bisa melukai jiwa," jawab Lin Tian. Sapi itu lalu menyerang Binyun. Ia terpental, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Jenderal Hong, kalau butuh bantuan, bilang saja." Binyun mengerutkan kening. Sapi itu makin mendekat. "Aku bisa bantu," kata Lin Tian. "Boleh juga," Binyun pun menyerah. "Apa keuntungannya?" tanya Lin Tian sambil tersenyum. "Bantu aku dulu, nanti baru kita bicarakan," jawab Binyun kesal. "Baiklah," kata Lin Tian sambil tersenyum, lalu mengeluarkan pelindung dari tanduk tunggal Shenyou dan menjebak sapi itu. Sapi itu mengamuk, mencoba keluar, tapi pelindung itu terlalu kuat. Lin Tian berdiri di depan sapi itu dan berkata, "Kalau kau tidak ingin mati, menyerahlah." Sapi itu memandang rendah Lin Tian, "Kenapa aku harus menyerah pada orang sepertimu yang lemah?" Lin Tian tertawa, "Masih sombong juga, ya? Aku ini sapi banyak mulut, tidak mungkin takluk padamu," kata sapi itu marah. "Kalau begitu, mari kita lihat siapa sebenarnya yang hebat," jawab Lin Tian sambil tersenyum. Melihat sapi itu masih enggan untuk menyerah, bayangan Lin Tian langsung masuk ke dalam pelindung suara. Sapi itu menyerang bayangan Lin Tian, tetapi bayangan tersebut tidak bisa dihancurkan sepenuhnya. Bukan hanya sapi itu, bahkan Hong Mei Binyun pun terkejut dan tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Bayangan jahat Lin Tian mulai menguras kekuatan sapi itu dengan bantuan teknik pemusnah ilusi dan pelindung bertanduk satu yang membuat sapi tersebut tak bisa melarikan diri. Awalnya, sapi itu masih garang, namun perlahan mulai menyadari betapa mengerikannya Lin Tian dan mulai gemetar. Akhirnya, ia berkata pada Lin Tian, "Aku takut padamu, boleh kan?" "Jadi, kau minta ampun?" tanya Lin Tian sambil tersenyum, dan sapi itu menjawab dengan kesal, "Ya." "Bagus." Lin Tian tertawa kecil, lalu memasukkan segel jiwa dan memaksa sapi itu membuat kontrak dengannya. Dengan lancar, Lin Tian berhasil menaklukkan binatang hantu itu, dan Hong Mei Binyun tampak sangat terkejut, hatinya bahkan tak bisa berkata-kata, mengerikan. Setelah Lin Tian menyelesaikan urusannya dengan sapi itu, dia menatap Hong Mei Binyun. "Sekarang, kau berutang budi padaku." Hong Mei Binyun tak bisa berkata apa-apa, namun dia tahu bahwa dia memang berhutang pada Lin Tian. Lin Tian lalu berjalan menjauh, dan Sue Wangyou segera mengejarnya sambil bertanya, "Guru, bukankah kita akan keluar?" "Jangan terburu-buru, mari kita lihat dulu tempat ini," jawab Lin Tian sambil terus berjalan. Ia menyerap ingatan sapi itu untuk mengetahui tempat itu sebenarnya apa. Mendengar itu, Sue Wangyou penasaran, apa sebenarnya tempat ini? Lin Tian tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan menuju sebuah lorong. Hong Mei Binyun diam-diam mengikutinya dari belakang. Meskipun ia tidak bicara, ia juga penasaran apa yang akan dilakukan Lin Tian. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah istana kuno. Di tengah istana itu ada sebuah altar, dan di atas altar tersebut terdapat banyak jiwa yang terperangkap. Jiwa-jiwa itu seolah telah kehilangan kesadaran dan terperangkap satu persatu. "Guru, apa itu semua?" tanya Sue Wangyou. "Itu adalah jiwa-jiwa yang dihancurkan oleh sapi itu lalu dilemparkan ke altar ini," jawab Lin Tian. Sue Wangyou heran, kenapa dia melakukan itu? "Katanya itu adalah misinya," jawab Lin Tian sambil tersenyum pahit. "Misi?" tanya Sue Wangyou tak mengerti. "Ya, dia sendiri tidak tahu kenapa. Pokoknya sejak dia berada di sini, dia selalu melakukan itu. Kalau tidak melakukannya,
dia merasa tidak nyaman. Sue Wangyou tertawa pahit, ada juga hal aneh seperti itu. Hong Mei Bingyun juga merasa itu sangat aneh. Namun, saat itu Lin Tian merasakan suatu kekuatan. Kekuatan itu berasal dari gulungan hantu dan dewa. Konon, ada rahasia tersembunyi di balik segel tersebut. Karena merasakan reaksi tiba-tiba, Lin Tian tak bisa menahan diri untuk mengeluarkannya. Di dalam gulungan itu hanya ada sepertiga gambar. Sepertiga? Lin Tian sedikit terkejut. Tapi yang membuatnya lebih penasaran adalah kenapa gambar itu muncul setelah ia datang ke tempat ini. Jadi, Lin Tian mulai mencari. Akhirnya, dia melihat beberapa kata besar tertulis di dinding, gulungan hantu dan dewa bagian 3. Jadi ada bagian 1 dan 2. Lin Tian menatapnya, lalu melihat lagi ke bukunya, dan setelah itu menyimpannya kembali sebelum pergi. Hong Mei Bingyun ragu-ragu, namun akhirnya mengikuti Lin Tian keluar. Kemudian, di tempat mereka masuk tadi, Lin Tian memukul sebuah area dengan api, dan tanpa ada celah kecil di sana. Sue Wangyou tercengang, "Guru, apakah ini jalan keluar?" "Ya, ayo keluar." Setelah bicara, Lin Tian melompat ke dalam celah itu. Sue Wangyou segera menyusul, dan Hong Mei Bingyun juga melompat. Ketika ketiganya muncul kembali, mereka sudah berada di area luar makam. Hong Mei Bingyun menatap Lin Tian lama dan mengingatkan, "Kebaikan hari ini, akan aku ingat. Tapi aku harus memperingatkanmu, komandan kita tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kalau dia punya kemampuan, suruh dia datang. Aku akan menunggunya." Lin Tian tersenyum dan pergi bersama Sue Wangyou, sedangkan Hong Mei Bingyun hanya bisa mengerutkan kening sebelum berbalik pergi. Sue Wangyou bertanya pada Lin Tian, "Guru, kenapa kau menyelamatkannya?" "Dia sebenarnya tidak jahat, dan mungkin berguna suatu saat nanti," jawab Lin Tian. Sue Wangyou kembali bertanya, "Guru, kita mau kemana sekarang?" "Ada bayanganku yang menemukan sesuatu yang menarik. Mari kita lihat." Sue Wangyou mengangguk dan mengikuti langkah Lin Tian. Sementara itu, Hong Mei Bingyun kembali ke komandan secepat mungkin. Ketika sang komandan melihatnya, ia bertanya lega, "Bukankah kau tersapu badai awan hantu?" Hong Mei Bingyun tak ingin menyembunyikan apapun, jadi ia menjelaskan segalanya secara rinci. Semua orang terkejut ketika mendengar bahwa 3 jenderal lainnya dibunuh oleh sapi itu. Namun yang paling mengejutkan adalah bahwa Lin Tian berhasil menaklukkan sapi tersebut. Semua orang jadi bingung harus berbuat apa. Komandan bertanya, "Jadi dia menyelamatkanmu?" "Aku berutang budi padanya," kata Hong Mei Bingyun dengan pasrah. Komandan itu tersenyum dingin, sepertinya anak ini juga menyukai perempuan. Hong Mei Bingyun merasa malu. "Komandan, kita harus menangkap orang ini. Kalau tidak, kita tak bisa menyerahkannya ke guru negara. Jadi, Jenderal Hong, kau harus mencari cara untuk menangkapnya." Hong Mei Bingyun merasa tak berdaya. "Komandan, aku sudah berutang budi padanya, jadi kalau ingin menangkap dia, lebih baik cari orang lain, bukan aku." Komandan langsung tak senang. "Jenderal Hong, jangan lupa kau adalah jenderal dinasti hantu terlebih dahulu. Jadi kau harus melepaskan urusan pribadi. Aku tidak bisa menjadi orang tak tahu balas budi, Komandan." "Jadi, kau benar-benar tidak mau pergi?" Wajah sang komandan mulai terlihat tidak senang. "Tidak," jawab Hong Mei Bingyun dengan kesal. Komandan hanya bisa berkata, "Baiklah, kalau kau tidak mau pergi, aku akan mengirim orang lain. Tapi kau harus dikurung." "Dikurung?" Hong Mei Bingyun terkejut. "Ya, karena menolak perintah, aku tentu harus menahanmu." Komandan memerintahkan anak buahnya untuk menahan Hong Mei Bingyun di suatu tempat dan menjaganya. Sementara itu, Lin Tian tertawa pahit, perempuan ini masih punya rasa terima kasih dan dendam yang jelas. Sue Wangyou tak tahu apa maksud Lin Tian. Tapi Lin Tian lalu menunjuk ke depan dan berkata, "Lihat, kenapa ada gunung salju di sana?" Pemandangan salju di makam ini adalah pemandangan unik di tempat itu. Guru negara telah membawa orang-orang masuk. Kemungkinan besar, mereka sedang mencari sesuatu di sana. Lin Tian pun menjelaskan. Mendengar hal ini, Sue Wangyou langsung berkata dengan semangat, "Kalau begitu mari kita cepat." Sekarang dia khawatir tempat itu sudah digeledah habis-habisan oleh guru negara, jadi dia membiarkan Lin Tian pergi ke sana. Lin Tian sendiri juga ingin tahu apakah guru negara menemukan sesuatu,
Jadi dia mempercepat langkah dan segera keluar dari pegunungan salju. Namun, di bawah pegunungan salju terdapat banyak pasukan pengawal yang secara alami menghalangi Lin Tian dan dua orang lainnya, serta membentuk formasi penghalang di sana. "Minggir kalian!" Sue Wangyou langsung berteriak, tapi para pengawal itu malah tertawa. Bahkan ada yang mengejek, "Kalian tahu siapa yang ada di dalam? Itu guru negara kalian." Sue Wangyou mencibir. Tapi setelah para penjaga itu melihat sikap Sue Wangyou yang seolah meremehkan guru negara mereka, mereka pun marah satu persatu. Ada yang berkata, "Berani-beraninya kau menghina guru negara kami?" "Menghina? Apa telingamu rusak?" kata Sue Wangyou sambil menatap tajam, membuat orang-orang itu semakin marah. Tapi Sue Wangyou tak menganggap mereka penting dan kembali berkata, "Kalau tak ingin mati, cepat pergi dari sini." "Coba saja." Salah satu penjaga mengancam Sue Wangyou. Tentu saja Sue Wangyou tidak tinggal diam, dia langsung menghajar mereka dan membuat mereka terpental. Mereka pun menyerang balik dengan marah, tapi hasilnya tetap sama, semua dikalahkan oleh Sue Wangyou. Akhirnya, mereka tercerai-berai, dan Lin Tian dibawa mendekati formasi oleh Sue Wangyou. Saat itu, di atas sebuah gunung di pegunungan salju, guru negara berdiri sambil menggigil, seolah akan mati kedinginan. Di kejauhan, sekelompok orang di belakangnya juga menggigil, tak berani mendekat, bahkan beberapa dari mereka sudah membeku. "Guru negara, jangan mendekat lagi, nanti membeku," teriak salah satu dari belakang, namun guru negara menatap bongkahan es besar di depannya dengan tatapan berat dan berkata, "Tidak, aku harus mendapatkannya." Saat itu, seorang pengawal datang dari kejauhan dan melapor dari udara, "Guru negara, bocah itu datang." "Apa?" Guru negara terkejut, dan yang lain saling pandang. Mereka belum pernah melihat guru negara ketakutan seperti ini. Tak lama, tampak dua orang di kejauhan, yaitu Lin Tian dan Sue Wangyou. Begitu melihat Lin Tian, wajah guru negara langsung berubah menjadi lebih buruk. Para penjaga yang belum mengetahui siapa Lin Tian pun menyerbu maju untuk menangkapnya. Tapi mereka bahkan tak bisa menyentuh Sue Wangyou, apalagi Lin Tian, bahkan mereka dipukul mundur. Guru negara pun bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Namun Lin Tian justru menatap bongkahan es besar itu dan berkata, "Sepertinya itu batu es hantu." Guru negara berkata dengan dingin, "Kau tahu? Aku bisa melihat segalanya. Menurutmu bagaimana?" jawab Lin Tian sambil tersenyum. Tapi guru negara mengancam, "Anak muda, ini milikku. Jangan sentuh, atau kau melawan seluruh dinasti hantu." "Dinasti hantu tak pernah bilang itu milikmu." Lin Tian tersenyum santai. Guru negara tahu dia salah bicara dan mulai panik. "Anak muda, ku bilang, jangan coba-coba memikirkan batu itu." Namun Lin Tian langsung melompat melewatinya, mendekati bongkahan es besar, lalu meletakkan tangannya di atasnya. Seketika, batu hitam muncul. Lin Tian pun mengambilnya dan menyimpannya. Begitu batu itu menghilang, hawa dingin di sekeliling juga menghilang. Guru negara langsung berteriak, "Kembalikan padaku." "Itu bukan milikmu, kenapa aku harus mengembalikannya?" tanya Lin Tian. "Itu milikku." "Kau bermimpi." Lin Tian menjawab dingin. Guru negara sangat marah dan ingin menyerang, tapi dia tahu dia bukan tandingan Lin Tian, jadi hanya bisa menggertakkan gigi. "Apa yang kau inginkan?" Lin Tian mengeluarkan tanduknya, membuat guru negara ketakutan dan menjauh. Lin Tian berkata dengan senyum, "Kau tidak mau batu itu? Kau pikir aku akan tertipu? Oh, jadi kau tidak menginginkannya? Aku ingin, tapi aku tahu nyawaku jadi taruhannya." Mendengar ini, Lin Tian tertawa, dan guru negara bertanya, "Apa yang kau tertawakan?" "Aku tertawa karena kau pernah menyamar jadi aku, tapi sekarang justru takut padaku." Lin Tian mengejek, lalu meloncat ke depan guru negara, sementara bayangannya muncul di belakangnya, menciptakan penjara hitam yang mengurung guru negara tanpa celah untuk kabur. Guru negara langsung mengeluarkan senjata rahasia berupa dart istimewa yang bisa menembus penghalang hitam itu. Dia berhasil keluar dan tertawa, "Aku tahu suatu hari aku akan bertemu denganmu, jadi aku menyiapkan senjata khusus." Lin Tian berkata, "Sepertinya aku harus melakukan ini." Lalu Lin Tian memanggil bayangan ketuhanan, yang langsung menempel pada guru negara. Guru negara pun terkejut dan berteriak, "Apa ini? Kalau tak mau mati, jawab pertanyaanku," kata Lin Tian sambil tersenyum. Guru negara berkata, "Aku tak akan menjawab." "Oh ya?
Lin Tian menyeringai jahat, dan bayangan itu mulai melahap jiwanya. Guru negara pun menjerit, "Aku jawab! Aku jawab!" Dalam ketakutan, guru negara berkata, "Apa yang ingin kau tanyakan? Kenapa kau menyamar jadi aku?" Guru negara tergagap, "Cuma, iseng saja." "Iseng?" Lin Tian menunjukkan ekspresi dingin, dan guru negara buru-buru berkata, "Bukan. Aku disuruh oleh seseorang." "Siapa?" "Aku tak tahu siapa dia, hanya disebut sebagai Tuan." Lin Tian merasa itu mungkin patung batu itu, tapi tetap bertanya, "Jadi wanita ini, kau kenal?" Lin Tian memperlihatkan wujud Tian Luo. Guru negara mengangguk, "Aku kenal, aku melihatnya belum lama ini." "Di mana dia?" "Dia disuruh Tuan untuk dikirim ke suatu tempat, lalu aku pergi." "Di mana tempat itu?" "Tempat untuk menyepi." "Di mana?" Guru negara berkata dengan nada murung, "Tempat itu sudah lenyap." "Lenyap?" "Ya, setelah aku mengirimnya ke sana, tempat itu menghilang." Lin Tian pun memasang wajah serius, "Kau tahu akibatnya kalau berbohong, kan?" Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?